Jadi Rasulullah itu kata beliau, walaupun Rasulullah kekasih Allah tetap ngambil ikhtiar untuk melindungi badan dia. Ya. Bukan pakai ilmu kebal. Bukan pakai ilmu kebal jampe-jampe ya. Ya, alhamdulillah saya bersama Kiai Haji Erdi Hardiman, MUI Kota Bandung. Oh iya, MUI Jawa Barat. Di Gede Bage di sini. Oh, Kecamatan Gede Bage. Beliau MUI Kecamatan, Masya Allah. Kita ke Galeri Rasulullah. Jadi Masya Allah ya, Provinsi Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil ya, selain membangun Masjid Al-Jabar, beliau membangun Galeri Rasulullah. Galeri Rasulullah. Gimana Pak Kiai, Pak Ajengan ada apa aja di sini? Ini alhamdulillah, ini masuk pertama kali dibikin seperti ini, takziman. Kita tundukkan hati kita, lembutkan hati kita. Sehingga ini ada batas bawah ini, kita sedikit menunduk, menghormati. Nah inilah, ini masuk saja sudah seperti begini. Filosofinya gitu ya. Oh, subhanallah. Masya Allah Muhammad. Inilah awal ketika Rasulullah SAW kemudian terjadi ketika kelahirannya itu dengan Abraha, pasukan Abraha. Jadi dulu belum ada kalender Hijriah. Ya betul. Untuk menentukan kalender dengan peristiwa besar. Peristiwa besar ini Al-Fil ini. Ya. Raja Abraha dan tentaranya mau menghancurkan Ka'bah. Ketika turun ini, Masya Allah. Dan kita masuk. Lebih kenal lagi siapa sang Nabi ini. Nah, sang Nabi ini ternyata Masya Allah sudah tertulis dalam kitab yang terdahulu nih. Namanya ini bisa terlihat, bisa dibaca dalam kitab-kitab terdahulunya, namanya Harum Semerbak, bagaikan kasturi orang yang beriman. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surat yang ke-7, surat yang 57 ini. Seperti ini adanya, Insya Allah. Nah ini silsilahnya, silsilah Nabi. Nah, Nabi SAW. Silsilah Nabi dari mulai suka dibikin di Nadom ya, nasab Nabi SAW, nasab Nabi sampai kemudian Hasan dan Husain. Nabi SAW 10 ayahnya 10 bersaudara. Nah ini ayahnya Nabi SAW 10 bersaudara. Ya, Masya Allah. Ini paman-paman Rasul SAW. Iya. Ini Ahlul Bait ini. Ini ada pohon silsilah Nabi ini. Oh. Ini ada pohon silsilah Nanti Nabi. Pak Kiai Pak Ajengan insya Allah September saya mau menghadirkan Imam Masjidil Aqsa. Masya Allah. Dari Palestina beliau sampai Abbas bin Abdul Muthalib ini, beliau keturunan Abbas. Bagaimana Pak Ajengan bilang ini Ahlul Bait. Ahlul Bait. Nanti kita akan datangkan beliau ke Indonesia. Masya Allah. Syekh Ali Al-Abbasi. Boleh nanti difasilitasi kita ke Al-Jabar. Sama Pak Ajengan bareng duet kita sama Pak Ajengan. Ya. Nah kemudian ini bagaimana sosok Nabi kita ini. Nabi SAW tinggal sama. Ternyata di kebiasaan dulu di Arab itu disusui oleh orang lain ya. Betul. Termasuk di dalamnya bagian Nabi. Orang pegunungan yang bersih, bahasa Arabnya masih fasih. Masih, subhanallah. Nah, ini perjanjian Hudaybiyah. Ya Allah, luar rekam jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma salaha alaihi Muhammad ibn Abdullah Suhail Amru ya. Suhail Amru ini perwakilan Quraisy. Damaikan Muhammad bagaimana ini bisa mendamaikan tatanan kehidupan di Hudaybiyah ini ya, Masya Allah. Ketika Rasul dan para sahabat ihram mau ke Mekah kan dilarang, tapi Nabi nggak mau ada pertumpahan darah. Ternyata beliau juga seorang pengembala ini yang menggembala musuhannya sampai ke negeri Sam di usia 12 tahun. Betul. Tidak ada satupun Nabi ya Pak Kiai Jangan kecuali pernah mengembalakan kambing. Ternyata psikologinya tuh disuruh sabar dulu. Iya, betul. Sehingga nanti ketika menghadapi ada syariat, ada hakikat. Wah, jangan ya. Syariatnya dia. Tapi Nabi pedagang umur 12 tahun belajar dagang. Sudah berdagang. Entrepreneur Ya. Insyaallah. Dan ketika menikah dengan Siti Khadijah, ternyata dia bukan seorang yang miskin. Masya Allah. Ini luar biasa ini ya. Dengan mahar 20 ekor unta. Kalau sekarang mungkin berapa M nih? 1 ekor unta. Jadi jangan juta, dibilang Nabi itu orang yang kere ya, miskin. Salah. Nabi punya wibawa ya. Wibawa ini. Walaupun pedagang kaya ya, sepertiga kota Mekah dimiliki oleh Siti Khadijah. Masya Allah. Ya, Zana Hiram. Jaka kaya. Inilah tempat tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bawahnya adalah pasir-pasir ya, Masya Allah, bukan keramik, bukan granit. Jadi kita hanya malu ya. Betapa ini pasir ini pasir. Betapa Rasul dengan kesederhanaannya beliau, Masya Allah ya.
saat ketika mau ini ke Gua Sur ini dia ambil pasirnya dan dia kemudian semburkan kepada pemuda-pemuda Quraisy yang akan membunuhnya. Inilah pasirnya dari sini. Dari rumah beliau ya. Dari rumah beliau sendiri. Di Masjid Nabawi ya Ustaz ya. Nabawi ini Masya Allah. Luar biasa nih. Nah ini kemudian miniatur bagaimana rumahnya Siti Khadijah. Di tempat lahirnya Fatimah, tempat menerima tamu ini. Di rumahnya Siti Khadijah. Ini miniatur. Masya Allah. Nah, ini perabot-perabot dulu zaman Nabi ini replikanya aja. Iya, untuk menggambarkan dekat. Menggambarkan. Nah, inilah 4 kabilah yang ketika mereka ingin menempatkan tempat pintu Ka'bah ini, mereka jadi 4 kabilah ini. Ya. Ketika mereka menyimpan Hajar Aswad, ya rebutan. Rasulullah bagaimana keadilan Rasul, kebijaksanaan Rasul, semua kabilah diajak sampai semuanya terakomodir. Subhanallah. Ya, dan ini kondisi dari masa ke masa, kondisi Ka'bah dari mulai sebelum 2000 sebelum Masehi sampai sekarang. Ini semuanya fase Mekah. Jadi Gua Hiro. Nah, ini kita masuk nih Gua Hiro. Inilah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat pertama, surat Al-Alaq. Dan itulah yang diabadikan, surat Al-Alaq. Ini surat Al-Alaq diabadikan. Masya Allah, terima kasih Pak Haji. Diabadikan ini surat Al-Alaq. Jadi kita ini harus dalam bentuk aslinya. Iya. Sehingga membuat Rasul takut. Pulang dalam keadaan ketakutan. Kemudian mengatakan yang mudasir seorang yang sedang berselimut, bangunlah. Kemudian Rasul dibawa ke Waraqah bin Naufal. Rahib Nasrani. Kata Waraqah bin Naufal, kalau seandainya saya masih muda, ketika engkau diusir dari kaummu, saya akan tolong kamu. Nasran Mu'azzara. Nah, inilah dakwah pertama ini dengan sembunyi-sembunyi. Dengan luar biasa. Ini dakwah sembunyi-sembunyi karena setelah menyampaikan pesan itu tadi ayat-ayat dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka sampaikanlah dengan dakwah sembunyi-sembunyi. Jadi masih banyak tekanan-tekanan yang ada di kota Mekah ini pada baginda Nabi ini. Selama 3 tahun Rasul dakwah sembunyi-sembunyi. Sampai 3 tahun ini sampai ini. Ketandus. Sabiqul awalun ini adalah orang-orang pertama kali yang kemudian masuk Islam. Jadi sebelum Rasul ke Madinah Pak Haji, Madinah ini ada 114 sahabat aja yang masuk Islam. Jadi Rasul 13 tahun. Dakwanya sulit di Mekah. Dan 10 ini adalah yang pertama yang dijamin masuk surga. Al-asyaratul mubasysyirina bil jannah, sahabat yang dijamin. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Masya Allah. Ini sudah punya tiket mereka ya. Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini disebut dengan Aminur Rasul. Sangat dipercaya. Kepercayaan Rasul ketika memimpin perang. Masya Allah. Zaid bin Harisah. Orang-orang yang hebat di belakang Rasul ini. Angkat Rasul jadi anak. Jadi kekuatan inilah yang menghantarkan beliau kemudian sampai menyampaikan dakwah ini secara terang-terangan. Walaupun pada saat itu banyak gangguan dari tekanan Quraisy. Kita mulai masuk ke sini. Ketika pertama kali ke Habsyah, ke Afrika. Inilah dakwah terang-terangan Rasul. Yang sampaikan ini. Karena setelah punya kekuatan tadi, itu tadi. Rasul ternyata pentingnya hijrah inilah. Sama sahabat titik awal kebangkitan Islam sampai nyebar sedunia hijrah pakainya. Ternyata tidak mudah saat ketika wafatnya Abu Thalib pamannya. Pamannya wafat, ini menjadi sesuatu yang beliau gelisah. Khadijah wafat. Khadijah pun ini sama. Wafatnya Siti Khadijah. Nah, ketika wafatnya inilah maka Allah bahagiakan. Dengan apa bahagiannya? Ini surface-nya. Nah, ini nih. Ini kalau pakai media ini adalah Mi'raj. Ini lewat media memang, tapi karena pagi ini tidak dihidupkan, jadi seolah-olah kita ada di langit, di bawah langit ini. Dan ini media-media ini menggambarkan perjalanan Rasul dan pertemuan beliau dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini digambarkan. Dan ini audionya biasanya hidup. Tapi karena sekarang pagi, nah inilah. Dan orang yang pertama mengakui bagaimana Mi'rajnya Rasul itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka disebut namanya As-Siddiq. As-Siddiq itu tambahan. Tambahan Rasul kepada Abu Bakar. Namanya Abu Bakar.
Tapi ketika dia ya, percaya kepada Rasul Isra Mi'raj ya. karena Al-Amin itu tadi, maka Cina selesainya fase di kota Mekah. Nah, selesai di kota Mekah, fasenya Ini kreatif banget ya. masuk ke fase kota Madinah. Selesai udah, inilah pertama kali dibangun. Ini Masjid Kuba. Pertama kali bangun. Meski Senin 12 Rabiul Awal Masehi, tiba di Kuba, di kepulauan ini beliau selama 1 hari tinggal dan membangun. Ini yang Masjid Kubanya. Masya Allah. Ini Masjid Nabawi ya Pak. Ini Nabawi ini. Ini masjid yang pertama kali, dan siapapun yang 2 rakaat sholat di sini, insya Allah Pahala umrah ya, Pak. pahalanya dapat umroh. Jadi sudah punya modal. Belum ke Jadi Mekah jamaah itu lebih diarahkan dulu ke Madinah dulu. ya. Jadi jangan kaget kalau dia langsung ke Mekah. Ini nih. Setuju. Iya. Kan dari pesawat Jadi, 12 jam langsung capek, umroh. capek Bisa banget. drop. Drop, Kalau yang nggak kuat, betul, kita yang capek, kita yang capek. Betul. Dan harus ambil mikotnya kan di Yamlam ya, di atas kapal ya. Iya. Iya, capek juga. Haramnya Iya. ribet kan. Ini piagam Madinah, bagaimana Rasul meletakkan dasar kepemimpinannya sebagai seorang pemimpin, ya kan? Dan di saat itulah terjadi perang Badar. Masya Allah. Nah inilah ternyata Rasul juga, walaupun dia seorang nabi sekalipun, berikhtiar dengan pakai baju perang. Baju perang. Kagak pakai ilmu kebal. Jadi nggak pakai kebal di pantat enggak. Ya ini pajangan bagus nih, menarik nih. Nih ya. Tawaat. Jadi Rasulullah itu kata beliau, walaupun Rasulullah kekasih Allah tetap ngambil ikhtiar untuk Ikhtiar melindungi tetap. badan dia. Ya. Bukan pakai ilmu kebal. Bukan pakai ilmu baca jampe-jampe ya. Ini buktinya Rasul. Seperti ini kondisinya. Masya Allah. Ya. Nah inilah, Masya Allah. Dan inilah miniatur diorama bagaimana terjadinya perang Badar. Inilah kondisinya seperti ini. Dan ada satu pedang, ini pedangnya Ali bin Abi Thalib. Ini pedangnya. Diminiaturkan. Zulfikar. Ya. Allah. Ini Badar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah, perang pertama yang dilakukan Rasulullah pajangan ada perang Badar ya. Perang Badar. Para sahabat yang jumlahnya 313 Melawan 1000. Ya. Ya, jadi Satu lawan banding 3 orang. 3 orang. Ya, tapi itulah disebut dengan Yaumul Furqan, hari pembeda. Ya. Yang membuat Islam menang justru makin kuat lagi di Madinah. Dan Rasul perang nggak sekali ya. Ada perang Khandaq ya, perang Uhud, ya, perang Mu'tah ya. Ya, jadi Rasulullah SAW lebih dari puluhan, bahkan beliau yang memimpin perang itu sendiri. Itulah pemimpin yang hebat, tidak aja nyuruh kepada anak buahnya, tapi beliau mulai dengan dirinya sendiri. Ya, insyaallah. Jangan nih. Nih, surat kepada Herakles. Ya. Ini surat Rasulullah ke Heraklius, Ya. Kaisar Romawi. Betul. Ya, membangun komunikasi ya. Iya, Rasulullah kirim surat ke penguasa-penguasa dunia Romawi ke Persia. Tapi kalau kirim ke Persia, surat Rasulullah dirobek-robek. Iya, iya. Dan sama kondisi bagaimana terjadinya. Kalau dihidupkan ini memang diklik perjanjian Hudaybiyah itu apa? Oh, Ini juga 2 suku, 10.000 pasukan Muslim. Dan ketika itu disampaikan semuanya. Allah. Ya. Nah, saya mau foto sini ya. ya, siap. Ini mimbar Rasul, ini replika ya, Replika mimbar ya. Rasul. Yang aslinya di sana di Madinah. Kata Rasulullah, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku ada taman surga. itu adalah taman surga di dunia. Surga di dunia. Para ulama bilang kalau kita punya bekas-bekas ibadah di raudhah, itu akan jadi catatan saksi nanti pada hari kiamat. Ya, makanya usahain ya kita bisa ke raudhah. Ini raudhah nih. Ini surat Rasul ke Raja Najasyi, Raja Habasyah. Masih ya. Ya, raja yang adil, kata Rasulullah, la yazlimu fihi ahad. Ya, subhanallah, Rasul ngajak dia untuk masuk Islam ya, karena dia beragama Nasrani. Insyaallah. Luar biasa ya.
Ya. Sini. Ini mihrab tempat nih. Nabi sholat. Salat ini. Jadi favorit. Orang-orang berbondong-bondong di sini. Masya Allah. Sekarang lengang ya. Ini gambaran kuburan Rasul di situ ya. Rasul dikuburkan di rumahnya. Ya. Ini mimbar. Ini mimbar. Ya. Yang ini mungkin nih. Nah ini. Luas antara mimbar dan rumah Rasul itu cuma 144 meter. Dan itu diperebutkan jutaan orang. Makanya sekarang kalau pakai tasrih, pakai barcode. Sekarang kalau masuk ke Raudhah nggak bisa kita urus izinnya dulu. Nanti berbentuk barcode baru boleh bisa masuk. Jadi lebih teratur pakai pajangan ya. Dan bisa lebih lama lagi ke Raudhah. Kayak dulu rebutan sampai injek-injekan. Sampai sekarang pemerintah Saudi Masya Allah lebih teratur. Ini Masjid Nabawi. Masya Allah Masjid Nabawi, lihat tengahnya kosong. Nanti ketika Mas Fuad umroh, Mas Fuad akan lihat replikanya sama. Jadi arsitekturnya itu ngikutin bangunan Rasulullah seperti ini. Tengahnya bolong, tengahnya ditutupin pakai atap elektronik, bisa buka tutup. Jadi kalau subuh gini nih isyraq dibuka nanti kayak gini nih. Ngikutin banget nih. Insya Allah. Insya Allah. Dipasang nggak? Iya amin. Beliau sebenarnya sholat di Raudhah nih. Gimana? Waktu sholat di Raudhah gimana kesannya? Ya Allah, nggak bisa diomong. Apa yang saya minta, Allah kabulkan pulang dari umroh, Ustaz. Semua Allah kasih. Saya bilang, ya Allah, bisa cium Hajar Aswad, bisa sholat di Jibril Ismail, semua dipermudah, ya Allah. Makanya saya berkesan sekali. Berangkat langsung berkesan, ya Allah, apa yang saya minta semua Allah kabulkan, ya Allah. Makanya saya pengen berangkat lagi. Amin. Ya memang benar ya tadi ya, Raudhatul Jannah, taman surga yang ada di dunia. Pak Ustaz lagi. Amin. Nama pajangan juga nih. Pajangan 3 Agustus umroh 160 orang. Bawa jaher. Bawa jaher nggak jaher? Dari Al-Jabar kita berangkat. Jaher ada nggak jaher? Jaher insya Allah. Saya 9 hari nggak lama insya Allah. Saya berkesan berangkat sama Pak Ustadz ini langsung, ya Allah. Dengan Bu Ustadz. Tapi waktu ke Mekah nggak ketemu sama saya. Orang ketemu Pak Ustadz. Kan mirip semua mukanya. Ya Allah, bercanda. Mirip Arab. Terutama askar ya. Iya. Ini makam Siti Aisyah, Masya Allah, makam Nabi. Rumah Siti Aisyah ya, Masya Allah. Ini keren banget nih. Menurut saya Pemprov Jawa Barat ini keren banget ya, mengenalkan umat kepada Nabi Muhammad. Dan selama ini insya Allah ini yang terbaik di Indonesia. Ini yang terbaik insya Allah. Betul. Insya Allah diklaim ya, karena cukup komplit juga di sini. Iya, makam Nabi. Semuanya tertata. Hebat nih. Iya. Sukses buat Kang Ridwan Kamil. Ya alhamdulillah. Imajinasinya ya. Imajinasinya. Idenya itu dituangkan dalam bentuk nyata. Dan itu tidak semua orang mampu. Betul, pajangan. Saya sepakat sama pajangan. Akses ke sini gimana, Ki? Untuk masuk ini melalui download Sapa Warga. Jadi Sapa Warga silakan siapapun masih diperkenankan untuk bisa datang ke Masjid Raya Al-Jabar, terutama di galeri. Batasnya gimana, Ki? Di batasnya memang itu tadi, nanti terkoneksi jadwalnya, nanti kapan bisa berkunjungnya, jam berapa. Dan itu gratis Pak Jengan? Insya Allah. Gratis, free, Masya Allah. Di Sapa Warga, itu ada aplikasi namanya Sapa Warga, daftarnya melalui aplikasi. Biar teratur, karena kalau semuanya masuk bisa keawet ini, bisa dipegang-pegang, apalagi anak kecil. Harus terjaga nih. Dan petugas harus ekstra pengawasan ini. Biar awet, biar lama dinikmatin orang. Betul. Karena mohon maaf ya, orang kita itu jago bangun tapi tidak bisa merawat jaganya. Dulu inget nggak telepon umum? Rusaknya cepet nggak? Siapa tuh yang pakai koin, pakai tali, pakai benang? Ada nggak? Ingat ya? Ini Haji Wada perpisahan Rasul. Jadi Rasulullah itu haji Pak Haji kan cuma sekali aja. Jadi cuma sekali, walaupun dia orang Mekah ya. Saya pernah sampaikan ya, sahabat Rasulullah jumlahnya 120.000. Waktu pengajian kemarin kita di Manggarai, jumlah sahabat Nabi 120.000. Bergabung Nabi 9 Zulhijjah, 10 Hijriyah, Nabi melaksanakan haji. Dan hajinya ternyata perpisahan. Haji terakhir itu Rasulullah ketika wafat. Insyaallah. Zulhijjah,
Muharram, Safar, Rabiul Awal. 4 bulan kemudian Nabi wafat. Dan tidak ada manusia yang bisa lahir dan wafatnya sama. Masya Allah. Rabiul Awal. Rabiul Awal. Wafatnya bulannya harinya, harinya Senin lagi. Nah, ini yang ada ya. sang Inna Nabi rabbakum kita. ya. Adam akramakum ya. Rasulullah SAW. Ini kalimat paling Ya, betul. luar biasa dari Rasul ya. Tuhan kalian satu. Ini di haji wada, haji perpisahan. Leluhur kalian satu yaitu Nabi Adam. Adam berasal dari tanah yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Tidak ada status istimewa bagi orang Arab di atas bangsa lainnya. Dan juga sebaliknya kecuali karena takwa. Tidak Arab, non Arab sama di mata Allah kecuali takwa. Ya. Itu yang dibangun sama Rasulullah, bukan jiwa fanatisme suku. Betul. Bukan jiwa fanatisme, tapi yang dibangun fanatisme terhadap Islam. Ya. Saya Sunda, Pak Ajengan Sunda, saya orang Pakistan, sama gitu. Lebih mulia Pak Ajengan kalau lebih takwa. Masuklah kita ke Indonesia, Islam. Masuknya Islam ke Indonesia, ini menjadi bagian tonggak sejarah. Dari mulai para pedagang-pedagang dulu ya. Nah, dan ketika masuk dari Indonesia ini, terutama di wilayah Jawa ini, masuknya ke pintu Cirebon. Nah inilah gerbang Cirebon. Kurang Cirebon ya. Nah, jadi harus bangga ya. Cirebon asli ini, wanita dirumkannya. Di gerbang Cirebon ini. Gerbang Cirebon ini miniaturnya. Nah, dan ketika masuk di Cirebon ini banyak sekali tokoh-tokoh, ya, termasuk di dalamnya pesantren-pesantren yang ada di Jawa Barat ini yang menjadi bagian sejarah yang tidak terlupakan. Di Banten. Di Banten ini. Ya, Banten. Ini sebarannya ada 6 pesantren yang terbesar yang masuk. Ya, Pondok Pesantren Syekh Kuro, Sambangan. Sampai sekarang masih ada Pak Ajengan? Masih ada. Insyaallah ini pesantren bersejarah nih. Sejarahnya. Ini ada sejarah tahun. Dan sekarang masih eksis. Yang dilanjutin sama turun-temurun Pak. Iya, betul. Ini alhamdulillah nih TV-nya dinyalain. Makasih Pak. Makasih. Nah ini. Insyaallah. Tidak ada Islam kecuali dengan ilmu pengetahuan. Betul. Makanya para ulama membangun pesantren untuk mencetak kader-kader Islam, meneruskan Islam lagi. Ini tokoh-tokoh Islam Jawa Barat. Islam Jawa Barat. Sama yang terakhir ini yang wafat di Nagreg. Kecelakaan. Insyaallah. Ini meninggal di Nagreg. Ya Allah. Ketika dia pingsan di mobil. Nih, Pak Sidik Aminullah. Sekarang ini Pak Miftah Farid guru kita. Masih. Dulu kan sakit beliau di Singapura ya. Sampai ada hoax. Beliau wafat ya, meninggal. Tapi ternyata ketika didoain, usianya justru panjang usia guru kita ini. Dan termasuk Pak Prof ini adalah Imam Besar Masjid Raya Al-Jabar. Didaulat oleh Pak Gubernur. Ketua MUI Jawa Barat. Ketua MUI Kota Bandung beliau. Penasehat di Jawa Barat ya. Ini ada Kiai Haji Nur Ali nih. Ya. Ini ulama Bekasi. Bekasi ya. Geografinya ada di Masya Allah. Di sini. Nanti ada di situ. Ini mushaf Quran. Ini mushaf Quran. Replikanya. Insyaallah saya terima kasih nih Pak Ajengan nih ngajak kita sekarang karena kalau makin siang kayaknya ramai kan. Iya. Terima kasih Pak Ajengan, jazakallah khair. Mushaf Al-Quran Jawa Barat Indonesia. Ya. Yang aslinya yang aslinya ada di Pusdai. Yang aslinya ada di Pusdai. Insyaallah ya. Masuklah ini Masjid Agung Cirebon nih Kang. Ya, Masjid Agung Cirebon. Ini lanjut ke Masjid Agung dalam Kaum Bandung. Dulu. Sekarang ini. Ini dulu yang kayak gini. Masjid Raya Bandung. Ya, Masjid Raya. Harusnya jangan dirubah ya. Ngikutin yang lama gitu ya. Awalnya dirubah tapi sekarang begini. Sekarang Masjid Agung kembali lagi. Dulu Masjid Raya. Insyaallah Masjid Raya Bandung 1812 Masehi. Insyaallah buat orang Bandung. Ya. Ini arsiteknya Pasundan bajingan ya. Kamil. Dia balikan beliau. Ini sang arsitek Masjid Raya Al-Jabar, Masjid Raya Pusdai dan Masjid Salman yang ada di Kota Bandung. Ini masjid yang besar-besarnya.
Tapi di luar itu beliau sudah membangun 70 masjid. Termasuk di antaranya ada masjid di Palestina. Nih, Pak Ridwan kami kita di Palestina dibangun kan? Iya. Masjid Istiqlal namanya. Iya, Istiqlal. Lanjut ke sini. Nah, ini ketika terjadi perang kolonial dengan Belanda ya. Gerakan melawan kolonial. Dan ini diinisiasi oleh para tokoh-tokoh pimpinan pesantren. Tuh, ada Nur Ali di sana. Iya. Jana Mustafa Tasikmalaya. Para ulama ketika penjajahan Perang ikut dia. mereka turun. Mereka mengeluarkan fatwa jihad. Iya, jihad. Rajingan. Mustafa ini di Bekasi. Iya. Nur Ali juga di Bekasi ini. Sendiri pesantren Takwa. Ramai masih ini ya sekarang ya. Masih gede. Masih gede ya. Masih Yang kuat, ngajar ya. Syekh dari Al-Azhar kayak itu. Oh, subhanallah. Hebat, tambah hebat. Hebat ya. Insyaallah perjuangan beliau lah Islam bisa berkembang di Indonesia. Bisa berkembang. Mereka berani memberikan nyawa. Ulama-ulama dunia ya, ulama-ulama internasional. Ya. Kiai Haji Syekh Nawawi Al-Bandani. Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU. Ya. Ya. Kiai Haji Yasin Fadang, beliau mufti Mekah nih. Ya Al-Bantani. Iya, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Ya. Mufti Mekah juga, Masya Allah. Yang bikin kitab Safinatun Najah. Nah, itu. Sekarang dirujuk oleh para santri-santri. Masya Allah. Mereka meninggalkan ilmunya dituangkan dalam kitab. Dan kita masih pada santri masih pada ngaji di pondok. Ini pertama kali dibangun di Bandung itu Unisba. Jadi bukan UIN sekarang, tapi Unisba. Jadi Unisba itu swasta, Unisba itu masih swasta. Negeri apa swasta? Swasta. Jadi Unisba itu yang pertama kali dibangun tahun 58. Perguruan tinggi sebelum UIN. Oh, Masya Allah. Lalu, Berarti udah selesai pajangan ya? masih ke sini. Oh, masih. UIN itu 10 tahun setelah Unisba. 68. Unisba 58. Ini organisasi kemasyarakatan. Ansor, ada Persis, NU, ada Hizbut Tahrir dulu. Serikat Islam Pos Cokro Aminoto. Masya Allah ya nih, organisasi-organisasi yang mewarnai perkembangan Islam. Ada PKPRMI didirikan oleh Kiai Haji Tato Tasmara, orang Bandung. Iya, iya. Karena dengan seni hidup itu indah, dengan agama terarah, dengan ilmu itu mudah. Ya ada musik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun ini. Semoga bermanfaat.